Dugaan kasus asusila yang viral beberapa hari yang lalu di Pondok Al-Qonaah, Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, kepada beberapa murid ngaji mulai membuka tabirnya. Kakak ini memang salah satu yang dipanggil oleh pihak kepolisian dalam musibah di Ponpes ini, Kak. Iya, saya dipanggil dari salah satu pihak kepolisian, tapi keluarga saya tidak pernah melapor. Dan saya juga bukan korban dari salah satu pelaku. Kakak dipanggil sebagai apa, Kak? Katanya sebagai saksi. Sebagai saksi. Kakak sendiri sebelumnya tinggal di mana sih, Kak? Kalau saya dulu sama mama saya pernah di Jakarta, terus di Jati Bening, sekarang di sini. Diisuin kakak ini jadi korban nih, Kak. Bisa dijelasin nggak, Kak? Awal pertamanya kakak itu bisa disuruh jadi korban? Kan katanya saya jadi korban salah satu pelaku nih, padahal kan saya tidak pernah menjadi korban. Kalau cerita dari awal sih, saya kan yang merenggut kesucian saya itu ayah tiri saya. Dan saya pas mama saya nikah sama ayah tiri saya sebelum mondok di sini. Jadi saya tuh sudah 3 perawan tuh sebelum mondok. Dan saya setelah mondok berpacaran dengan yang namanya Sahid. Pas saya mau kelas 1 SMP mau naik. Dan di situ saya disuruh main ke rumahnya. Dan diancamlah saya di situ, disuruh berhubungan, dipaksa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pas pertama kali berhubungan ternyata dia diam-diam merekam suara hubungan. Jadi itu bahan ancaman buat saya. Jadi sampai 4 kali saya selalu diancam untuk berhubungan sama dia. Dan setelah putus saya berpacaran lagi dengan yang namanya Wahyu. Ternyata rekaman suara itu dikasih ke si Wahyu sama si Sahid dan menjadi ancaman buat dia juga. Itulah awalnya. Jadi saya tidak ada korban. Sahid sama Wahyu sendiri orang mana, Kak? Kalau Sahid orang Desa Karang 1, kalau Wahyu kalau nggak salah Karawang, orang Karawang. Kalau hubungannya sama pemilik pesantren ini seperti apa sih, Kak? Kalau hubungan saya sama pemilik pesantren kan emang dari dulu saya kenal. Karena kan almarhum bapak saya juga menitipkan kepada pemilik pesantren. Dan setelah saya ternyata berhubungan dengan yang bernama Wahyu kan, saya sampai hamil sama dia. Dan saya meminta pertanggungjawaban kan ke dia. Ternyata dia tidak mau tanggung jawab. Jadi saya ceritalah ke pemilik pesantren bahwa saya hamil. Dan kata pemilik pesantren, ayolah kita kembalikan dulu, kita cari solusinya. Jadi di sana saya mau dinikahkan oleh pemilik pesantren tuh sama satu orang laki-laki. Tapi saya tidak kenal, saya tidak yakin kan. Jadi saya tidak mau, saya maunya pemilik pesantren lah yang menikahkan saya walaupun itu bukan perbuatannya. Dan mau nggak mau pemilik pesantren menikahkan saya di Banten diwalikan oleh kakak saya dan mami saya juga menyaksikan. Keterangan bahwa anaknya mendapatkan perbuatan yang tidak diinginkan oleh pihak pondok, apa Bu penjelasannya, Bu? Penjelasannya, ya anak saya mah tidak ada terkait seperti yang dilaporkan 3 orang itu, karena makanya saya nggak pernah melapor, karena anak saya nggak pernah mendapatkan perbuatan yang seperti diberitakan di media massa. Jadi anak saya mah saat itu kalau terkaitnya sama Aki ya dia mah cuma menutupi aib anak saya yang dilakukan dari ketiga orang itu. Berarti Ibu memang mengetahui waktu anak Ibu sudah hamil dinikahkan oleh Jadi sebelumnya Aki juga memang komunikasi sama saya. Jadi ini anak biar gimana harus dihalalin dulu, dan Aki mau nyari solusinya nanti di Banten ada seseorang yang akan Aki tunjuk untuk menikahi Mila sampai dia melahirkan minimal. Setelah melahirkan memang Aki juga nanti akan ada perjanjian untuk menceraikan Mila orang itu. Ibu sendiri kemarin dapat panggilan nggak Bu dari pihak kepolisian? Iya, dapat panggilan sama Mila juga. Sama dijelaskan hal seperti itu juga, Bu? Ya memang saya karena dimintai kesaksian ya saya berikan kesaksian. Untuk Aki ya memang tidak ada melakukan apa-apa terhadap anak saya. Malah dia di situ menjadi penolong keluarga saya.